Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ketemu lagi di channel Mas Imam Nawawi, Jernih Berpikir, Nyata Berkarya. Saya kali ini ingin berbagi tentang bagaimana kita memulai aktivitas menulis. Simpelnya, dari mana mulai menulis? Seperti kalau orang mau membangun rumah, dari mana dimulainya? Begitu juga ketika orang mau menjahit, bagaimana atau dari mana memulainya. Dan ini terinspirasi dari pengakuan dari Chandra Salim yang merupakan keponakan Pak Emil Salim, yang dia menceritakan pada saat launching bukunya bahwa Pak Emil bilang, "Mengapa kamu tidak menulis? Menulislah, kamu kan punya banyak pengalaman di luar negeri, berdiplomasi, ini bagus untuk sejarah." Jadi di situ terlihat bahwa seorang Chandra Salim menulis untuk memberikan sebuah manfaat bagus untuk sejarah. Ini menunjukkan bahwa tulisan dapat terus bertutur kepada generasi yang akan datang, meskipun penulis itu mungkin sudah tiada. Nah, sahabat sekalian, problemnya ketika orang mau menulis, belajar menulis, itu punya pertanyaan dari mana mulainya. Tetapi jangankan yang baru belajar, kadang-kadang yang terbiasa menulis pun itu juga memiliki pertanyaan seperti itu. Nah, tetapi kalau kita mau mencerna dengan baik ungkapan dari Emil Salim, kita akan dapat untuk segera memahami dari mana sebenarnya menulis. Bukan dari teknik menulisnya. Kalau kata Emil Salim, kau tulis seperti apa yang kau rasa itu benar. Ya, itu seperti dikutip oleh Tempo dari atas kursi rodanya pada 1 November 2024. Jadi, menulis tidak perlu terlalu hirau pada sisi komersial dan popularitas. Kalau itu datang, itu bonus. Tetapi yang terpenting, menulis itu memulai dari kejujuran dan hati nurani. Nah, yang menarik adalah Emil Salim ini sebagai sosok yang sangat senior, masih aktif, ingatannya tajam, itu karena kebiasaan menulis. Kalau kata Kang Maman, menulis itu membaca berulang kali, atau membaca 2 kali, atau terus menerus. Dan akibat dari aktivitas membaca itu memang sehat memorinya seperti itu. Tidak mengenal yang namanya kepikunan. Nah, yang juga tidak kalah menarik dari sosok Emil Salim ini adalah dia selalu mengajak. Emil tidak sekedar berbicara menulis, dimulai dari yang kita nilai benar, tetapi dia juga mengajak, aktif mengajak keponakannya. Seperti tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Pak Emil itulah yang mendorong Chandra Salim menulis itu. Nah, selain Pak Emil, saya juga punya seorang sahabat, yaitu Kang Maman. Saya banyak belajar dari beliau. Ia menulis tema-tema keseharian, bahkan ada yang dalam kenyataan tapi tak banyak orang menjangkau, seperti novelnya yang sangat populer, yaitu Re dan Perempuan. Nah, seperti Emil Salim, Kang Maman itu kemana-mana ngajak orang nulis, ngajarin nulis, enaknya menulis, untungnya jadi penulis. Kang Maman cerita bahwa ketika dia bisa menulis dan kemudian bukunya itu cetak sampai berulang kali, dia bisa menyekolahkan anaknya sampai ke Australia. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan atau bonus-bonus dari menulis. Nah, dan lebih dari itu, pernah saya membaca dalam satu bukunya Kang Maman bahwa, yaitu bukunya ini Aku Menulis Maka Aku Ada, bahwa Kang Maman itu diberi nasihat oleh ibunya, jangan sekedar bisa nulis, ajak juga orang lain bisa menulis. Artinya, mulai dari mana menulis, cari teman yang suka menulis gitu atau baca buku yang mendorong kita untuk segera menulis. Jadi, kalau kita coba tanya sekarang, bukankah setiap orang punya pengalaman? Jika iya, maka jawabannya jelas, semua orang tentunya bisa menulis. Tetapi yang akan bisa menulis adalah yang mau memulainya. Orang yang memulai pun akan berhenti ketika gagal menjalankan aktivitas penting itu secara konsisten. Dalam kata yang lain, mari mulai karena memulai adalah gerbang untuk menetapkan titik awal menulis. Selanjutnya berjuanglah. Laksana Bahtera yang memulai pelajaran tak ada kata kembali. Maju terus hingga sampai ke Pulau Harapan.
Ada pepatah menarik teman-teman bahwa 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Maka tugas kita sekarang selain tekun membaca, berdiskusi, bersegeralah memulai. Tuliskan apa yang jadi pengalaman kita. Niatkan sebagai ibadah, lakukan dengan jujur dan sesuai kata hati. Bukankah semua manusia tak ada yang lahir dalam keadaan pandai menulis? Jadi kita punya peluang yang sama untuk bisa menulis. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.